فالسمع والبصر يتعلقان بذاته تعالى وصفاته، أي أن ذاته تعالى وصفاته منكشفة له تعالى بسمعه وبصره زيادة على الانكشاف بعلمه. Jadi sifat sama, sifat pendengaran, sifat melihat itu berkaitan, artinya mendengar dan melihat zatnya Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah. Artinya apa? Artinya bahwa zat Allah dan sifat-sifat Allah itu semuanya adalah terbuka, terketahui oleh Allah Ta'ala dengan sifat samanya dan sifat basornya. Lebih daripada terbukanya zat Allah dan sifat Allah oleh sifat ilmu Allah. Wa sifatihi ay wujudiyati kama qayyadahu fima ya'ti. Maksudnya sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang wujud. Sifat salbiyah bukan sifat wujud, tidak ditakluki oleh sama dan basor. Sebagaimana di keterangan yang akan datang oleh beliau penulisnya diberi catatan itu ail wujudiyah. Wa dakhala fiha sam'uhu ta'ala wa basuruhu fa yasma'uhu huma bi sam'ihi wa basurihim wa yubsiruhuma bi basarihi kama annahu ta'ala ya'lamu ilmahu bi ilmihi. Kemudian dalam kata-kata wa sifatihi itu memasukkan sifat sama Allah dan sifat basar Allah. Jadi bagaimana? Berarti Allah mendengar sifat sama dan sifat basar Allah Ta'ala dengan sifat samanya, dan Allah melihat sifat sama Allah dan sifat basar Allah dengan sifat basarnya Allah. Nah, sebagaimana juga Allah Ta'ala tahu sifat ilmunya Allah dengan sifat ilmunya Allah. Qawlu ay anna dzatahu la ta'ala hadza ma'lumun min qawlihi yankashifu bihima ila akhirih la yuqalu atta bihi li ajli qawlihi ziyadatan 'ala al-inkishafi ila akhirih la'anna naqulu kana al-ahsanu min hadza ay ya'tiya bihi ba'da qawlihi ay yankashifu bihima kullu mawjudin liyakuna aman fil qadimi wal hadithi. Kata-kata beliau anna dzatahu dan seterusnya itu sebenarnya sudah maklum dari kata-kata beliau yang kasyifu bihima dan seterusnya. Kemudian tidak bisa dikatakan untuk mengkritisi Musannif, dikatakan begini bahwa untuk membela Musannif bahwa kenapa Musannif membuat kata-kata ini ay anna dzatahu ta'ala dan seterusnya itu tujuannya adalah karena nanti ada kata-kata beliau ziyadatan alal inkishafi dan seterusnya itu. Kenapa tidak bisa dikatakan seperti itu? Karena kita akan berkata begini, yang lebih baik daripada penyebutan qauluhu ay anna dzatahu ta'ala dan seterusnya itu, ada yang lebih baik, yaitu lebih baik kata-kata itu anna dzatahu ta'ala itu ditaruh setelah beliau mengatakan yang kasyifu bima kullu maujudin. Kenapa harus ditaruh setelah itu? Agar menyeluruh, agar terangnya itu, keterbukaannya itu baik itu yang qadim atau yang hadis. Qauluhu ziyadatan 'alal inkishafi bi ilmihi dafa bihadza ma yuqulu inna dzalika idza kana munkashifan bil ilmi fala yasihu inkishafuhu bi ghairihi li'annahu yalzamu 'alaihi tahsilul hasil. Kata-kata beliau ziyadatan 'alal inkishafi bi ilmihi itu beliau sebutkan keterangan itu untuk menghindar, untuk menepis apa yang mungkin yang kadang-kadang dikatakan sebagai kritik kepada Musannif. Kritiknya begini, bahwa semua itu zat Allah dan sifat Allah itu akan terbuka, akan terketahui oleh sifat sama dan basor. Itu
Kalau sudah terang dengan sifat ilmu, maka tidak mungkin, tidak bisa, tidak sah atau salah terbukanya semua itu zat Allah dan sifat Allah dengan selain ilmu. Kenapa tidak sah salah? Karena itu akan terjadi tahsirul hasil, mewujudkan apa yang sudah wujud. Itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Mewujudkan sesuatu yang sudah wujud itu tidak mungkin, kecuali mewujudkan yang kedua, yang duplikatnya, yang sama. Kalau yang itu dibuat lagi padahal itu sudah ada, itu mustahil namanya. Wa hasilud daf'i anna hadza la yaridu illa law kana al-inkishafu bihima huwa ainal inkishafi bil ilmi wa laysa kadzalik. An hadza la yaridu, ya di sini illa yuraddu, salah ya. Saya buka perbandingannya di Google, itu ada yang bunyinya itu an hadza la yaridu, bukan illa yuraddu ya. Jadi kesimpulan daripada penepisan kritik di atas ialah bahwa ketika sudah diketahui oleh sifat ilmu, maka tidak mungkin diketahui oleh sama dan basor, karena itu terjadi tahsirul hasil. Nah, itu menjadi kritik itu seandainya, artinya boleh masuk akal itu kritik apabila tidak mungkin itu kritik itu terjadi kecuali apabila inkishafnya atau terketahuinya, terbukanya zat Allah, sifat Allah dengan sama basor itu memang terketahui oleh sifat ilmu. Padahal tidak begitu. Walaysa kadzalik. Padahal diketahuinya zat Allah, sifat Allah oleh sama basor itu bukan terketahui oleh ilmu, sifat ilmu. Artinya apa? Sendiri-sendiri. Bal huwa ghairuhu. Bahkan inkishaf oleh sama basar itu bukan inkishaf oleh ilmu. Khilafan naqulil Ka'bi ba'dul mu'tazilati birju'i sam'i al-basari lil ilmi bil masmu'ati wal mubasarati kama naqalahu Syahrustani fi Nihayatil Aqdami. Ini adalah berbeda, pendapat ini berbeda dengan pendapatnya Ka'bi. Ka'bi itu orang Mu'tazilah, dan sebagian orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sifat sama dan basar itu kembalinya kepada sifat ilmu. Sifat ilmu, Allah mengetahui apa yang didengar dan apa-apa yang dilihat. Sebagaimana dikutip oleh Imam Syahrustani di kitab Nihayatul Iqdam. Fayajibu alaina itaqadu dzalika wa in kunna la numayyizu baina dzalika. Jadi kita wajib meyakini itu, meyakini bahwa terketahuinya sesuatu yang dilihat dan sesuatu yang didengar oleh sifat sama basar itu tidak lain dengan yang diketahui oleh ilmu. Itu berbeda dengan pendapatnya Ka'bi dan sebagian orang Mu'tazilah bahwa sama dan basar itu ujung-ujungnya kembali kepada ilmu Allah, tahu Allah dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Sebagaimana yang dikutip oleh Syahrustani kita Nihayatul Iqdam. Jadi kita harus meyakini itu, walaupun kita tidak mampu membedakan antara inkishaf dengan sama basar dengan inkishaf dengan ilmu. Wa kadzalika yajibu alaina i'tiqadu anna al-inkishafa bi ihdahuma ghairul inkishafi bil ukhra wa in kana la numayyizu bainahuma. Dan juga kita harus meyakini, wajib meyakini bahwa terbukanya atau terketahuinya sesuatu dengan salah satu sama dan basar itu bukan terketahui oleh yang lain. Yang diketahui oleh sama tidak yang diketahui oleh basar. Sebaliknya juga begitu. Walaupun kita tidak bisa membedakan caranya
cara ngeinkishaf antara sama dan basar. Wabil jumlati yajibu alaina i'tiqadu anna kullan min as-salasati khilaful akharaini wa in kunna la na'lamu wa in kana la ilmu haqiqatahu illallah. Jadi kesimpulannya, bil jumlati itu kesimpulannya kita wajib meyakini bahwa masing-masing dari tiga itu sama basar ilmu itu tidak sama dengan yang keduanya. Sama tidak sama dengan basar dan ilmu. Basar tidak sama dengan sama dan ilmu. Ilmu tidak sama dengan sama dan basar. Begitu maksudnya ya. Sekalipun walaupun yang tahu hakikatnya inkishaf oleh ketiga-tiganya itu tiada yang tahu hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wah, yang kedua apa mana ya? Wazidun wa amrun wal haidu yasma'u Allah ta'ala zawataha wa yubsiruha wa yasma'u sawta sahibi sawti wa yubsiruhu ay sawta. Zaid dan Amr dan pagar itu Allah mendengar bendanya, mendengar Zaidnya, mendengar Amrnya, mendengar pagar. Dan Allah melihat, wajar kalau melihat ya. Allah melihat Zaid, Amr dan pagar. Dan Allah mendengar suara orang yang punya suara. Dan Allah melihat suara. Suara kok dilihat. Itu bisa kalau Allah. Kalau kita nggak bisa melihat suara, tapi Allah melihat. Tetapi Allah melihat suara. Begitu maksudnya ya.